Berita Indonesia Link, beritanya orang Indonesia. Jangan lupa subscribe ya. Perlu juga saya sampaikan, penanganan pandemi yang dilakukan oleh pemerintah juga kembali diakui oleh dunia. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC mengungkapkan Indonesia termasuk negara dengan resiko penularan COVID-19 yang rendah, yakni negara dengan resiko penularan level 1. CDC merilis rekomendasi tujuan perjalanan berdasarkan tingkat resiko COVID-19. Dan dalam rekomendasi tersebut, CDC membagi level resiko ini menjadi level 4 hingga level 1 dan level yang tidak diketahui. Sementara Indonesia masuk pada kategori level 1 yang merupakan kategori rendah. Pelaku perjalanan yang ingin berkunjung ke negara-negara yang masuk kategori resiko rendah direkomendasikan tentunya harus tetap sudah divaksinasi lengkap sebelum berpergian. Rekomendasi CDC merupakan kabar baik bagi pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Hal ini menandakan penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia telah berada pada jalur yang tepat. Penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia terus menunjukkan progres yang terus semakin membaik. Namun tentunya kami mengingatkan masyarakat harus tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Untuk capaian vaksinasi COVID-19 nasional, data per tanggal Selasa 14 Desember pukul 6 sore, total vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 147,9 juta dosis, 70% dari sasaran. Lebih dari 104 juta di antaranya atau 50%-nya sudah mendapatkan dosis secara lengkap. Untuk vaksinasi dosis ketiga pun bagi tenaga nakes sudah diberikan sebanyak 86%. Perlu juga kami sampaikan, sampai saat ini Indonesia telah menerima lebih dari 415,3 juta dosis vaksin, baik dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bulk per tanggal 14 Desember. Indonesia kedatangan vaksin tahap ke-158 dengan merek Pfizer sebanyak 1,7 juta dosis vaksin jadi yang merupakan donasi dari negara Amerika Serikat melalui COVAX Facility. Dengan terus berdatangnya vaksin menjadi bukti keseriusan pemerintah untuk mengamankan stok vaksin guna kebutuhan program vaksinasi COVID-19 nasional. Pada kesempatan ini kami perlu juga menyampaikan bahwa pemerintah menegaskan aturan karantina di Indonesia. Ini mengacu pada surat edaran Satgas COVID-19 nomor 25 tahun 2021 tentang protokol kesehatan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19. Berdasarkan aturan tersebut, seluruh WNI dan WNA yang baru saja tiba dari luar negeri wajib melakukan karantina 10 hari tanpa kecuali di fasilitas yang tersedia. Tentunya bagi WNI terdapat 2 fasilitas yang bisa disediakan, yaitu dari pemerintah ataupun dengan biaya yang ditanggung secara mandiri. Sementara bagi WNA, karantina dilakukan sepenuhnya dengan biaya yang ditanggung oleh masing-masing pelaku perjalanan. Pemerintah pengecualian kewajiban karantina WNI tentunya dilakukan dalam keadaan mendesak seperti memiliki kondisi kesehatan yang mengancam nyawa, membutuhkan perhatian khusus, serta kondisi kedukaan seperti ada anggota keluarga inti yang meninggal. Pemberian pengecualian bagi pejabat publik eselon 1 ke atas yang baru pulang dari luar negeri berupa mengizinkan karantina dilakukan secara mandiri dengan rentang waktu 10 hari. Evaluasi rekomendasi karantina mandiri itu tentunya diberikan kepada mereka dengan batasan-batasan seperti pertimbangan kedinasan. Kita berharap setiap pelanggar ketentuan karantina akan ditindak tegas, termasuk seperti mengembalikannya kembali ke tempat karantina yang seharusnya. Dan jika tidak kooperatif, maka dapat diberlakukan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular dan pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan.